工号是多少？ Halo Movie Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian, sehat? Puasanya lancar? Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film action tahun 2024 bercerita tentang si jenius memecahkan kasus Wang Mingjin dan si jenius kriminal Wei Yunjiao. Dimulai dari rahasia utama di kota yang penuh dengan kejahatan tersembunyi, terjadilah baku hantam dan permainan hidup dan mati. Sejumlah besar petugas polisi turun gunung. Saat kejahatan satu persatu mulai tertangkap, jaringan narkoboy berangsur-angsur muncul. Bagaimana polisi dan gangster membuat pilihan mereka sendiri dalam proses menghukum pelaku kejahatan. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa lubang awadu lagi, jangan lupa berkisah di sebuah kampus. Seorang profesor yang ahli dalam bidang kimia sedang menerangkan kepada mahasiswa tentang sebuah obat bisa menjadi sangat berbahaya. Prof sambil menunjuk rumus di bor, ini adalah formula gabungan sebuah obat dengan mengubah beberapa jenis atom. Ia bukan lagi obat, yang berarti dosisnya akan meningkat jadi racun. Setelah semua pelajar mendengarkan bacotan profesor, seorang mahasiswa bertanya kepada Prof dan berkata, apakah racun itu bisa langsung dibentuk di dalam laboratorium kita sekarang? Lalu si Prof menjawab, pertanyaanmu ini sangat berbahaya. Murid yang menanyakan hal ini sebelumnya sudah ada di penjara sekarang. Student who asked this is over. Kalian yang nonton ini bareng Minho udah pasti tahu dong menjadi barang apa? Tulis di kolom komentar jika kalian tahu. Lanjut, setelah beres mengajar, Prof didatangi oleh si eteh cantik yang bernama Nami. Nami mengeluh kepada Prof karena dia mendapat nilai ujian 5,9. Nami yang kepikiran dengan nilai di bawah KKM, ia meminta 1 poin kepada Prof. 只考了59分，人家为了这一分。 Prof yang mendengar itu dan mempunyai otak cabul, Prof mengajak Nami ke ruang praktek. Lalu mereka pergi ke sana dan setelah sampai di dalam, Nami berjalan mendekati sebuah jendela. Tiba-tiba Nami melihat seorang wanita yang tak sadarkan diri. Nami yang kaget tiba-tiba ya, Nami dijebak dan digantung oleh profesor, entah mau dijadikan apa. Di saat bersamaan di dekat tempat praktek, kita diperlihatkan anak buah Raja Long yang tidak suka dengan bosnya yang disuruh terus membawa wanita dikarenakan stok wanita udah banyak. Jadi Raja Long itu adalah mafia paling brutal, ia tukang nyulik para cewek cantik. Biar kalian paham, jangan di skip-skip ya. Namun dari arah belakang ada seorang cleaning service muncul. Anak buah Raja Long yang kaget bertanya kepada pria itu, bukankah laboratorium profesor sudah dibersihkan? Lalu anak buah Raja Long mendekati pria misterius dan bertanya kembali, namamu siapa, berapa nomor pekerjamu, sambil ngasongken pakakas di tangannya. Namun tiba-tiba dengan senyum manisnya, pria itu, 工号是多少？ Setelah beres modaran dua anak buah si Raja Long, pria misterius itu berjalan dan mendekati ruang praktik si Prof dan memanggil istrinya yang tak lain adalah Nami. Ternyata Nami dan pria misterius ini adalah seorang tentara bayaran. Saat Nami membuka pintu, Prof udah dalam keadaan tidak walakaya. Setelah masuk ke dalam, pria itu menanyakan kepada Nami, di mana kertas ujianmu? Lalu Nami menunjukkan kertasnya. Nami meminta kepada profesor, bukankah akan mengajariku cara menyelesaikan formula ini? Ternyata formula itu adalah resep uyah laknat, dan diisi kertas itu juga ada notabon barang haram lebih dari 1 ton yang dikenal dengan sebutan laba-laba es. 不是要教人家这条公式怎么解吗？ Usut punya usut, ternyata profesor ini adalah kaki tangan Raja Long dalam pembuatan laba-laba es dan menculik para mahasiswi dari kampus ini. Nami dan pria itu sudah mendapatkan resep laba-laba es dan juga mengetahui letak di mana laba-laba es disimpan. Tidak berselang lama, dari jendela mereka diserang oleh gangster yang pastinya panayagan Raja Long. Dan semua gangster berusaha untuk menyelamatkan aset berharga kita, yaitu ilmuwan harum itu. Terjadilah baku tembak dan gelut yang sangat epik. 龙王说过，教授出了事能救。我给你那么多钱，你是怎么办事的？
Setelah rekan pria misterius melempar bom asap ke tempat itu, pria misterius menyamar dan membuka sebuah pintu yang sudah dikepung oleh Panayagan Raja Long. Saat pria itu keluar dan menyamar sebagai prop, tiba-tiba ya, ini lebih adrenalin dari sebelumnya. Keesokan harinya di TKP tersebut, kita akan diperlihatkan Panayagan detektif polisi yang bernama Kapten Jin masuk ke ruangan kejadian kemarin. Di sini, rekan detektif Jin yang wanita bernama Tianyu menerangkan tentang penyebab kematian profesor dan juga penelitiannya terhadap obatan-obatan rahasia. Di sini, Kapten Jin yang mendengar itu langsung melihat rumus-rumus di dinding dan menghafal semua resepnya. Saat Kapten Jin sedang mengingat semua, tak lama para wartawan mendatangi TKP tersebut. Kapten Jin yang menyadari rumus itu tidak boleh bocor kepada wartawan dan tidak boleh dilihat warga sipil karena rumus itu gampang dibuat. Dengan spontan, Kapten Jin menyuruh anak buahnya menutup semua rumus penelitian itu. Saat Kapten Jin melihat kematian prop, dia merasakan ada yang janggal dengan tanda di pipi profesor itu. Lalu Kapten Jin bertekad untuk memberantas siapapun itu yang berani mengedarkan barang haram di kota Wusuli. Mereka mencari mati dengan penegak hukum. Scene berpindah ke kantor polisi. Kapten Jin sedang melakukan analisis data dan mengumpulkan barang bukti. Di sisi lain, bawahan Kapten Jin memberi kabar tentang penyanderaan di sebuah dermaga dan yang mengirim video adalah orang misterius. Setelah Kapten Jin melihat itu, menyuruh semua polisi untuk bersiap dan membawa pakakas yang ada untuk segera ke dermaga. Kembali ke pria misterius. Sampai sini Minho belum tahu siapa nama pria ini, guys. Pria ini berada di dermaga tepat bersebelahan dengan pria yang disandra tadi. Pria misterius sedang melancarkan aksinya untuk memindahkan laba-laba es. Scene berpindah kepada Nami yang berada di atas kapal. Ia sedang mengintai situasi. Nami juga menyadari bahwa polisi sedang menuju ke sini. Nami juga mengabari suaminya bahwa polisi segera sampai di sini. Pria itu juga menyadari tampaknya ada yang membocorkan informasi. Dengan begitu, pria misterius ini menyuruh anak buahnya, kita sebut saja si Kipli. Kipli disuruh untuk segera dipercepat pemindahan barangnya. Di sisi lain, semua Panayagan pria misterius sedang mempersiapkan jebakan untuk polisi. Kembali ke Nami, ia juga sudah siap dengan pakakasnya. Dan setibanya polisi di dermaga, ya, semua polisi dihadang dan dihujani peluru. Semua mobil polisi yang berniat mengepung tempat penyanderaan, mereka semua gagal karena Panayagan pria misterius terlalu OP dan polisi kewalahan. Saat pria yang disandra meminta tolong dan berlari ke arah Kapten Jin, pria misterius sudah siap dengan senapan serbu canggih dan menghujani pria yang disandra seketika langsung kojor di tempat. Dan semua polisi dibuat tidak walakaya. Kapten Jin meminta Tianyu untuk melindunginya. Di sisi lain, rekan Kapten Jin menghubungi pusat dan menanyakan bantuan tim SWAT akan datang berapa lama lagi. Pria misterius kembali menyuruh si Kipli angkut sebanyak mungkin barang haram itu. Mendengar itu, si Kipli berinisiatif untuk membawa barang itu lewat jalur air. Tidak banyak cungur, si Kipli segera mendorong barang itu dan sambil mengatakan kepada anteknya untuk menyelamatkan barangnya. Jika barangnya lenyap, kalian harus kojor di sini. Dengan keadaan genting begini, anteknya menuruti dan mendorong sampai pinggir dermaga. Di sisi lain juga tim bantuan SWAT datang dan membantu polisi yang kewalahan. Kembali ke Nami yang sudah siap dengan pakaian snorkeling, ia langsung menyelam dan menunggu barang haram dijatuhkan ke air. Di sini juga tidak dilewatkan baku hantam yang sangat mengkojorkan. Scene berganti kepada pria misterius yang kabur ke suatu tempat. Ia juga dikejar oleh Kapten Jin. Saat Kapten Jin sampai di gudang, ia tidak menemukan pria itu. Namun dari belakang, pria itu menyerang Kapten Jin dan ia tersungkur.
Saat Kapten Jin mengambil palu dengan refleks akan menaklukkan kasih pria, namun pria itu menghindar dan palu itu mengenai es balok. Saat es balok itu bucat, pria misterius itu kaget dengan isi es balok yang terdapat banyak barang-barang haram. Tidak banyak bacot, Kapten Jin menyerang kembali, namun sayang Kapten Jin gagal dalam penyerangan ini dan pria itu berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Kapten Jin berhasil merampas satu mobil kontainer laba-laba es itu dan menyitanya. Namun, di sini Kapten Jin masih bingung siapa di balik mafia terbesar dengan pengedaran sebanyak ini. Oleh sebab itu, semua wartawan mendatangi TKP dan menyiarkan berita tentang dampak negatif memproduksi barang haram di kota Wusuli ini. Semua perairan di kota ini tercemar, bahkan kota ini menjadi tingkat kriminal meningkat. Pelaku narkoboy, pencuri, pelaku perdagangan manusia, semua berkumpul di tempat ini. Semua tempat menjadi kotor dan kacau, bahkan kolam ikan berubah menjadi parit bau. Alhasil, saya pun tidak bisa mancing di tempat itu. Shin berpindah ke tempat monitor yang sangat banyak. Nampaknya di sini semua mafia sedang rapat mengenai barang haram. Semua mafia mengeluh karena barangnya disita oleh polisi. Di sini kita akan diperlihatkan petinggi organisasi geng naga air. Ini adalah wali kota berkedok sebagai mafia. Ialah Raja Long yang menyuplai semua mafia. Di sini para mafia mengancam Raja Long yang akan membunuhnya. Raja Long yang panik berhasil menenangkan semua mafia dan berjanji untuk mengembalikan semua barang haramnya. Raja Long juga akan mendekati atau menyogok polisi. Di markas, semua polisi dan Kapten Jin sedang menyelidiki pria misterius dengan sistem perbandingan gambar online. Tidak lama kemudian, rekan Kapten Jin berhasil mendeteksi wajah si pria itu yang bernama Wei Yunzhou. Wei tidak mempunyai rekam jejak kriminal, akan tetapi Wei adalah mantan marinir perbatasan di Manula. Ia baru bergabung dalam kelompok organisasi narkoboy lintas negara, tapi anehnya tidak diketahui alasan keluar dari marinirnya. Tidak hanya itu, si Kipli juga adalah tentara bayaran asal Asia Tenggara. Komplotan ini sering memakai cara keras untuk memperluas lingkup kekuasaan. Kapten Jin yang mempunyai naluri detektif yang bagus menyadari bahwa barang sebanyak 3 ton ini tidak mungkin tanpa kerjasama kekuasaan lokal yang tersembunyi. Dan tidak mungkin juga bisa dibuat dalam waktu singkat. Dengan segera, Kapten Jin menyuruh rekannya untuk mengumumkan Wei dan si Kipli sebagai daftar buron dan segera melacak keberadaannya. 这个为云州和阿里发布通缉令。好，找到了。 Tak lama dari itu, rekannya menemukan Wei berada di restoran mie gacoan. Mendengar hal itu, Kapten Jin menyuruh berkumpul dan segera beritahu tim SWAT jangan lupa panggil penembak jitu. Semua polisi berbondong-bondong OTW ke restoran itu. Sesampainya di tempat yang dituju, penembak jitu sudah siap dalam pengekeran. Kapten Jin dan rekannya bergerak dan mengepung restoran mie itu. Saat semua polisi masuk ke dalam dan duduk di meja makan, Wei sedang asik nyuruput mie. Menyadari bahwa polisi telah mengepung dirinya, Wei yang cerdas langsung menyandra pegawai restoran. Di sisi lain, penembak jitu kesusahan dan dihalangi jarak tembaknya. Wei dengan segera meminta Kapten Jin segera ke sini. Dan Kapten Jin pun datang ke sana dan duduk di hadapan Wei. Wei tidak banyak bacot, langsung mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa dirinya sedikit lagi sudah bisa menangkap Raja Long. Wei juga memberikan lambang laba-laba es, sontak membuat Kapten Jin mengingat kematian profesor yang mempunyai tanda sama dengan yang dibawa oleh Wei. Dengan begitu, Kapten Jin yang bingung dan menyimpulkan bahwa Wei berada di pihak titik tengah, atau bisa dibilang jahat juga bisa, dan Wei juga membantu polisi memberitahu gembong mafia terbesar adalah Raja Long. Kapten Jin yang bingung dan tidak menyangka semua ini, namun di sisi lain penembak jitu terus ngebacot memerintahkan Kapten Jin untuk segera keluar dari zona tembak. Namun tiba-tiba 我们已经准备好了，让出时间。幸好消失。
Ya, Wei merusak sinyal radio yang dikenakan para polisi. Sontak polisi membuat keputusan sendiri, Tianyu segera menerobos ke dalam. Di sisi lain juga, Kipli membuat kaca retak dan membuat kehilangan pandangan penembak jitu. Semua polisi yang panik dengan keadaan Kapten Jin, dengan cerobohnya polisi malah menerobos ke dalam. Saat Tianyu masuk ke dalam, tiba-tiba... 全体都有，准备突入。 Ya, keadaan semakin mencekam dan Kapten Jin terlihat bingung dan mematung dengan fakta tersebut. Mereka berdua mendodongkan pakakas yang ada. Saat semua bangunan akan hancur, Wei malah mendoktrin atau menghasut Kapten Jin dengan dalih, "Kapten Jin, kamu tanpa aku tidak mungkin menangkap Raja Long." Kapten Jin yang mendengar bacotan itu tambah bingung dan campur aduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Esok paginya di kantor, Kapten Jin disuruh untuk konferensi pers oleh atasannya. Namun Kapten Jin harus menutupi kasus kalau barang haram itu masuk dari wilayah luar, bukan dari wilayah asli dari sini. Tibalah di mana hari konferensi pers di studio, Kapten terlihat bingung dan mengingat perkataan atasannya, "Jika Kapten Jin mengungkap fakta ke publik yang sebenarnya, reputasi kita sebagai polisi anti narkoboy selama belasan tahun ini semuanya hanya sia-sia." Terlihat Kapten Jin semakin cemas dan bingung, tapi dengan tekad yang bulat, Kapten Jin yang tipikal menjunjung tinggi kejujuran, mengungkapkan kebenaran ke publik bahwa komplotan mafia narkoboy yang besar dan bersembunyi di kota ini. Kapten Jin juga berjanji untuk segera mengobrak-abrik semua bandar, mau pengedaran dari luar maupun bandar dari dalam kota. Scene berpindah kepada Raja Long yang akan menikmati pengenceritan, namun tiba-tiba ia dipiting oleh semua wanita itu. Tak lama kemudian, semua rekan mafia Raja Long menghubungi dan memerahi Raja Long bahwa jika barang haram itu tidak kunjung datang, maka mereka semua akan memutus dana pencalonan gubernur. Para mafia meminta waktu 2 hari untuk barang itu sampai ke sini. Jika 2 hari tidak sampai, Raja Long akan kojor. Tidak hanya itu, para mafia itu juga menyandra Wei dan anak buahnya. Saat mafia gondrong bertanya, sebenarnya siapa yang mengutus kalian kemari? Tiba-tiba, Wei dan kawan-kawan membrutal dan mengkojor mereka semua. Tidak hanya itu, Raja Long juga membalikan keadaan. Setelah Wei beres mengkojorkan mereka semua, Wei balik mengancam kepada Raja Long. Tidak disangka Wei selama ini mengacu untuk memancing Raja Long keluar dari sarangnya. Wei juga berniat balas dendam tentang 12 rekan marinirnya saat dibantai habis oleh Raja Long di perbatasan Manula. Raja Long yang mendengar itu terlihat kesal dan menghancurkan monitor. Di kantor polisi, Kapten Jin dimarahi oleh atasannya atas pernyataannya di konferensi pers. Tidak lama kemudian, ada telepon masuk dari wali kota yang tidak lain adalah Raja Long. Tidak disangka, ternyata si botak ini malah mengkhianati kepolisian. Raja Long menyuruh si botak untuk segera mengantar barang haram itu. Setelah beres menelpon, si botak menyatakan kepada semua bawahannya bahwa Pak Wali Kota akan mengadakan sebuah acara memusnahkan narkoboy. Dan tugas kita sekarang harus mengantarkan barang itu ke tempat wali kota dengan aman. Mendengar hal ini, Kapten Jin curiga bahwa si botak bersekongkol dengan Raja Long. Tibalah di mana para polisi dikumpulkan untuk mengawal sebuah mobil yang berisi barang haram untuk diantarkan ke tempat pemusnahan di tempat wali kota. Dan si botak meminta semua rekannya tidak boleh ada kesalahan dalam tugasnya. Setelah si botak berbarawakan kepada bawahannya, lalu mereka berangkat ke tempat yang dituju. Namun di tengah jalan, polisi dihadang oleh semua mobil. Si botak yang melihat itu menyuruh anak buahnya untuk tetap terus berjalan, jangan berhenti. Tibalah mereka di terowongan, namun mereka dihadang kembali karena di tengah jalan, petugas pembersih sedang membersihkan solokan bawah tanah. Terjadilah genangan air yang membanjiri jalan. Namun kali ini si botak dan Paneyagan diserang lebih barbar.
Setelah polisi ngejongkeng semua, para petugas pembersih berkumpul dan berniat untuk membuka barang haram yang berada di dalam mobil kontainer. Namun tiba-tiba Kapten Jin muncul dari dalam dan mengkojorkan semua petugas pembersih. Tidak lama kemudian, Wei datang dan mengunci Kapten Jin yang sedang baku hantam di dalam. Tidak hanya itu, Wei membawa Kapten Jin ke markasnya. Di markas Wei menceritakan tentang tujuannya selama ini, lalu Wei memanggil istrinya, Nami, lalu mendekatinya, ia memperlihatkan kepada Kapten Jin tentang kelakuan bejat Raja Long. Tidak disangka Nami pernah diculik oleh Raja Long dan dijadikan alat pengangkut barang haram dengan cara perut Nami dibedel dan dimasukkan barang haram itu. Dalam penundaan barang di dalam perut, Raja Long juga tidak pernah merusak organ dalam. Kapten Jin yang mendengar itu tercengang. Tidak hanya itu, Wei juga memberitahu tentang kasus orang hilang yang tercatat di kota ini sudah mencapai 1.800 lebih kasus. Apakah polisi mampu mengurusnya? Ujar Wei kepada Kapten. Kapten Jin hanya bisa ngeles mendengar itu. Wei juga menanyakan kepada Kapten Jin, jika barang haram ini berada di tanganmu, menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Kapten Jin menjawab, ia ingin membakarnya. Dengan begitu, Wei langsung membawa peledak dan dilemparkan ke dalam kontainer itu. Saat Wei akan mengaktifkan peledak, tiba-tiba ada telepon dari mafia cantik bernama Seni. Seni memberitahu bahwa Tianyu rekan Kapten Jin diculik oleh dirinya. Seni meminta barter dengan barang haram itu. Kapten Jin diberi waktu 3 jam untuk sampai ke tempat Seni, lalu Seni mematikan teleponnya. Dengan keadaan semakin genting, Kapten Jin segera bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Kapten Jin memulai dengan mengaktifkan peledak yang tadi. Lalu, Kapten Jin segera turun dari mobil dan ditodong senjata oleh Panayagan Seni. Lalu Seni menyuruh anak buahnya untuk periksa barangnya. Anak buahnya mengambil barang itu dan mencampurkan dengan air. Entah apapun itu ya, entah air apa, Minho tidak tahu. Lalu Seni menyedot cairan itu dan menyuntikkan ke rekan Kapten Jin. Kapten yang rudat tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaannya ditodong Pak Kakas. Tidak hanya itu, Seni menerangkan efek samping dari laba-laba es yang berkualitas kelas A. Ada sensasi mati rasa di tubuh seperti dikerumuni oleh ribuan ekor laba-laba. Saat Seni terus babarawakan, tiba-tiba ya, si Kipli menyusul Kapten Jin karena ia tidak mau kehilangan barang itu, dan alhasil barang itu hangus terbakar karena ledakan tadi. Kipli yang marah, ia mencari keberadaan Kapten Jin. Di sisi lain, Kapten Jin mengabari kantor dan meminta ambulan. Ia segera membawa Tianyu dan menaburi seluruh tubuhnya oleh es batu. Saat ambulan datang dan Kapten Jin ingin menyelamatkannya, tiba-tiba ia dihadang oleh si Kipli yang marah karena kehilangan barang berharganya. Di sini, Kapten Jin berhasil membuat si Kipli tidak walakaya. Namun sayang, Kapten Jin tidak bisa menyelamatkan Tianyu. Pada akhirnya Kapten Jin ditahan oleh polisi dengan tuduhan menerima uang suap dari pengedaran narkoboy, memakai kekuasaan, membantu pelaku kriminal mafia. Saat Kapten Jin mau diinterogasi, pengacaranya datang. Saat masuk ke dalam ruangan interogasi, tidak disangka Wei menyamar sebagai pengacara dan meminta Kapten Jin untuk membantu menangkap Raja Long. Wei menyampaikan bahwa Raja Long pasti mempercepat dalam produksi laba-laba es. Semua mafia yang membeli barang itu dari Raja Long adalah mafia paling kejam. Dan bagi Kapten Jin, ini adalah peluang besar untuk menangkap Raja Long. Tidak hanya itu, Wei juga memberitahu niat busuk Raja Long. Jika Raja Long terpilih menjadi gubernur, semua polisi tidak akan punya peluang untuk menangkapnya lagi. Permainan sudah selesai. Wei terus menghasut Kapten Jin untuk bergabung dengannya. Namun, tiba-tiba dari arah luar, Nami datang dan menjemput Wei. Di sini, Nami membuang smoke bomb agar para polisi
polisi tidak bisa melihat pergerakan Wei dan Kapten Jin melarikan diri dari sini. Singkat cerita, Wei, Nami, dan Kapten Jin berhasil sampai di tempat produksi barang laknat yang bertempat di sebuah gorong-gorong. Di sini, Wei dan Kapten melihat anak buah Raja Long membawa bahan narkoboy langsung diangkut ke laut lepas melalui saluran pembuangan air. Wei dengan sigap langsung bergerak ke dalam markas Raja Long. Saat Kapten Jin berjalan, tiba-tiba Wei membuat kericuhan seakan-akan ada penyusup dan Kapten Jin lah yang menjadi penyusupnya. Sedangkan Wei dan Nami masuk ke dalam markas. Sedangkan di dalam markas, Raja Long sedang asik memproduksi laba-laba es. Saat semua anak buah Raja Long sedang asik memproduksi, tiba-tiba berbunyi suara sirine tanda bahaya. Raja Long yang melihat CCTV menyadari bahwa Kapten Jin lah yang membuat onar ini. Dan Raja Long menyuruh panayagannya untuk membunuhnya. Di sini, Kapten Jin dan Wei telah sampai jantung pembuatan produksi. Kita akan diperlihatkan baku hantam yang sangat barbar antara Wei dan Kapten Jin. Setelah mengkojorkan semua panayagan Raja Long, Wei dan Kapten masuk ke dalam ruangan. Saat Wei berjalan dan mendekati seorang pria yang memakai seragam seperti Raja Long, saat Wei akan membunuhnya, tiba-tiba pria itu malah membuka seragamnya dan ternyata di dalamnya terdapat bom. Wei yang melihat itu kaget dan bingung. Nami yang melihat itu segera mendekati Wei, namun tiba-tiba seketika tempat itu menjadi paburisan. Kembali ke Raja Long melarikan diri dari tempat itu, namun sayang Raja Long dikejar oleh gerombolan mafia yang memesan barang haram. Terjadilah kejar-mengejar antara mereka, namun Raja Long akhirnya bisa melarikan diri dari sana dan menaiki kapal. Ternyata di kapal sudah nyampak senjata. Raja Long dengan refleks langsung membantai mafia itu. Setelah beres, Raja Long langsung melarikan diri dari tempat itu dan tidak disangka Raja Long dikejar oleh pria misterius yang memakai topeng. Dan saat mobil pria itu lewat jembatan, pria itu nekat untuk terjun dan mengejar Raja Long yang ada di speedboat. Setelah berhasil mendarat di kapal itu, pria itu langsung menggablok Raja Long sampai ia melarikan diri dari kapal itu. Pada malam hari, saat Raja Long pulang ke rumah, Raja Long yang cingkud, ia kaget bahwa di rumahnya sudah dikepung oleh polisi. Raja Long ingin melarikan diri dari sana. Saat masuk ke dalam mobil, alangkah lebih kagetnya dia, ternyata si pria misterius sudah memasang bom di mobilnya. Raja Long yang menyadari bahwa di mobil ada bom, saat ia keluar dari mobil, tiba-tiba ya, Raja Long langsung dibawa ke kantor polisi. Saat ia akan dibawa ke ruang interogasi, ia mengakui kepada polisi bahwa dirinya adalah seorang pengedar. Tidak hanya itu, semua mafia yang pernah bertransaksi barang haram sama Raja Long ditangkap dan digerebek di markasnya masing-masing berdasarkan pengakuan para mafia yang ditangkap polisi. Orang-orang yang hilang atau diculik sudah ditemukan di dalam rumah sewa di dermaga. Di saat yang sama, pihak polisi menerima informasi bahwa narkoba yang di awal scene tadi yang dijatuhkan ke dalam air sudah ditemukan. Di pengadilan, Raja Long didakwa dengan hukuman mati atas mengedarkan narkoba, menculik, dan memperdagangkan manusia. Banyak kejahatan sudah terbukti. Trafficking as well as human trafficking, according to the law. Di sisi lain, di pemakaman terlihat pria misterius yang sedang ziarah. Dan ya, dia adalah Kapten Jin yang menjerahi makam Wei yang sudah kojor terkena bom di markas Raja Long. Kapten Jin lalu mengingat masa-masa Wei tidak walakaya. Ternyata selama ini Wei adalah orang yang baik. Wei juga sengaja jadi buronan agar polisi tidak diam terus melihat kacaunya Raja Long yang menghalalkan segala cara. Wei juga meminta kepada Kapten Jin untuk jadi dirinya sebagai buronan dan juga menjadi
menjadi polisi yang jujur dan semua orang bergantung kepada Kapten Jin yang bisa meringkus Raja Long. Scene kembali ke pemakaman, Kapten Jin memberitahu bahwa Raja Long sudah ditangkap dan mengakui kejahatannya. Orang-orang yang hilang juga sudah ditemukan, namun sayangnya kamu tidak bisa melihatnya lagi. 他认罪了，可惜你看不到。 Di akhir film, Kapten Jin ditangkap dan diperlihatkan Wei sedang bertugas sebagai marinir. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya, seru kan? Wow, cukup panjang ya guys cerita ini. Oke guys ya, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan ya. Bentar, ini Minho minum malam ya, ini dubbingnya ya. Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan ya. Buat yang baru gabung ya, jangan lupa eta suara hayam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Maaf ya guys, banyak suara ayam. Maklum ya, tuh Dolly, wah motah pokoknya ayam.